Mendengar dari namanya, artificial intelligence atau AI atau kecerdasan buatan, itu terdengar seperti sebuah teknologi yang datang dari masa depan yang seolah-olah akan mentransformasi kehidupan manusia. Namun, sadar atau tidak, AI bukanlah merupakan teknologi masa depan. Perkembangan sepanjang sejarah AI membawa banyak penggunaan AI yang dikembangkan di berbagai sektor gitu. Jadi mulai dari manufacture, otomotif, retail, hingga perbankan. Itu semuanya menggunakan AI sekarang ya. Jika kita melihat ke masa depan, kemungkinan pengembangan AI atau pengembangan yang dapat dihasilkan dari AI itu tidak akan ada habisnya. Namun untuk dapat memahami AI dengan secara baik, tentunya kita perlu tahu dulu tentang sejarah ihwal bagaimana AI itu sebelum menjadi topik sekarang ini ya. Jadi pertama kali nih Kang nih saya akan mencoba untuk membahas sedikit saja tentang AI itu. Yang saya awali dengan definisi AI. Jadi artificial intelligence atau AI atau kecerdasan buatan adalah cabang ilmu komputer yang menggunakan kemampuan mesin untuk menyelesaikan tugas dan aktivitas yang biasa dilakukan oleh manusia. Jadi AI di sini mengumpulkan dan mengolah berbagai data yang diterimanya untuk menjadi sebuah informasi yang berguna untuk dapat menyelesaikan tugas yang diberikannya. Sejak abad 20-an, istilah AI ini sudah mulai bermunculan, baik dalam penelitian maupun dalam film, terutama film yang bergenre fantasi. Seperti kemunculannya Athena Software Computer pada tahun 1940, itu membangkitkan semangat para ilmuwan untuk mengembangkan ide pembuatan electronic brain, yang kemudian terus berkembang dan menjadi artificial intelligence yang kita kenal seperti sekarang. Coba Akang bayangkan itu, electronic brain atau otak elektrik. Coba Akang bisa bayangkan nggak seperti apa itu otak elektrik? Sejarah AI berawal pada tahun 1950 oleh seorang ilmuwan matematika bernama Alan Turing dalam tulisannya yang berjudul Computing Machinery and Intelligence, yang mengeluarkan pernyataan yang membangkitkan semangat para pengembang AI. Jadi Turing mengatakan bahwa jika manusia mampu menyelesaikan masalah dan membuat keputusan berdasarkan informasi dan tatanan yang tersedia, mengapa mesin tidak bisa melakukan hal itu? Jadi di sini para ilmuwan semakin yakin gitu dan semangat untuk menciptakan mesin yang dapat menyerupai kecerdasan manusia. Kemudian di tahun 1956, nama artificial intelligence pertama kali dicetuskan oleh John McCarthy dalam sebuah program AI, Dartmouth Summer Research Project on Artificial Intelligence atau DSRPAI. Nah, namun sayangnya proyek ini menurut sejarah tidak berjalan semulus rencana yang diharapkan karena kurangnya komitmen dari para peneliti yang terlibat di dalamnya. Kemudian pengembangan AI saat itu jadi cenderung lambat gitu. Tapi proyek inilah yang kemudian memulai peluang AI hingga bisa berkembang seperti sekarang ini. Perkembangan pesat terjadi pada AI selama tahun 1960-an, di mana komputernya pada saat itu sudah mulai mampu untuk menampung lebih banyak informasi dan lebih mudah untuk mendapatkan akses yang cepat dan murah pada saat itu. Dan beberapa algoritma machine learning juga telah mulai dipakai untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang lebih spesifik. Contohnya adalah NLP, Natural Language Processing, yang pertama bernama Student, adalah merupakan model AI yang dibuat di LISP untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan aljabar. Jadi, Student dianggap sebagai milestone awal dalam dunia AI NLP. Kemudian di tahun yang sama, ya sekitar tahun 60-an juga, muncul Eliza. Jadi, masih menggunakan NLP, Eliza adalah merupakan chatbot pertama sebelum dikenal Siri, Alexa, dan berbagai robot NLP yang ada sekarang ini. Jadi pemerintah saat itu menaruh harapan besar akan kehadiran Eliza karena potensinya untuk menerjemahkan bahasa dengan sangat baik melalui data processing. Jadi hal ini meyakinkan pemerintah untuk memberikan dukungan modal besar pada pengembangan AI di tahun 1960-an. Kemudian di tahun 70-an, Jepang menciptakan Wabot 1. Jadi ini adalah robot pintar pertama yang mampu bergerak, melihat, serta berbicara gitu kan. Pemerintah dan korporat yang
selama ini mendanai penelitian AI merasa bahwa dalam 10 tahun terakhir ini, para peneliti gagal untuk memenuhi janjinya dan menciptakan kemajuan-kemajuan yang signifikan pada AI. Jadi mereka akhirnya memutuskan untuk mengakhiri pembiayaan yang selama ini diberikan. Nah, pada momen inilah Kang, di mana sejarah AI winter yang selama kurang lebih dari 2 dekade, sejak tahun 1973 hingga tahun 90-an terjadi. Jadi di situ perkembangan AI agak sedikit terhambat gitu. Dalam arti ya karena segala sesuatunya tentunya butuh dana, dan sementara pemerintah pada saat itu memutus pembiayaan, memutus pendanaan untuk pengembangan AI pada saat itu gitu. Para peneliti menemukan kesulitan untuk menciptakan mesin pintar itu karena keterbatasan utama yang dihadapinya adalah komputer yang belum memadai. Jadi pada masa itu komputer yang digunakan belum cukup canggih untuk memproses data dalam jumlah masif disertai dengan kinerja komputer yang sangat lemot, Kang. Jadi komunikasi pun terhambat, dan itu akan mempersulit pengembangan di mana seseorang harus tahu arti dari berbagai kata untuk dapat menciptakan suatu kombinasi yang diharapkan. Jadi pada saat itu tidak seperti sekarang kan. Kalau sekarang kan emang datanya sudah terkumpul toh. Jadi pada saat itu para ilmuwan itu harus betul-betul memiliki seseorang yang mampu menerjemahkan bahasa. Contohnya misalkan ilmuwan A itu dia harus menguasai bahasa Indonesia, yang satu menguasai bahasa Spanyol, yang satu, sehingga pada saat itu kesulitannya di situ gitu. Memasuki tahap akhir abad milenium, rupanya nasib AI cukup baik untuk memasuki abad baru ini. Jadi banyak milestone yang dicapai AI selama tahun 90-an yang menjadi magnet pemikat untuk banyak perusahaan Amerika untuk berinvestasi. Jadi 1990 nih, ini kita berbicara 90-an ya. Jadi memasuki tahap akhir abad milenium, rupanya nasib AI itu cukup baik untuk memasuki abad baru ini gitu. Jadi banyak milestone yang dicapai oleh AI selama tahun 90-an yang menjadi magnet pemikat untuk banyak perusahaan Amerika berinvestasi. Jadi peran pemerintah Jepang yang yakin terhadap pengembangan komputer pintar juga berpengaruh pada pesatnya perkembangan AI di tahun 90-an. Pada tahun 1997, mesin Deep Blue yang dikeluarkan oleh IBM untuk pertama kalinya dapat mengalahkan pemain catur kelas dunia Garry Kasparov yang menjadi berita besar pada perkembangan AI di masa itu. Pada tahun yang sama, Windows mengimplementasikan penggunaan Speak Recognize software pada Dragon System yang diciptakan oleh Microsoft. Kemudian perkembangan selanjutnya ini Kang. Tahun 1988 AI berkontribusi pada mainan anak-anak itu Kang. Contohnya adalah Furby. Ya, Furby adalah binatang robot mainan pertama yang diciptakan dan memperoleh banyak perhatian di kalangan orang tua waktu itu. Deb Hampton dan Caleb Chung berhasil mengimplementasikan AI jadi tidak hanya dalam pekerjaan serius gitu, maksudnya pekerjaan seperti perkantoran dan sebagainya, tapi juga untuk hiburan sehari-hari, yakni dia menempatkan AI pada mainan anak-anak. Ini kemudian dilanjutkan dengan keluarnya Artificial Intelligent Robot atau AIBO oleh Sony pada tahun 1999. Jadi robot berupa anjing ini mampu berinteraksi dengan dunia luar, baik itu pemiliknya, lingkungan sekitar, atau bahkan AIBO bisa bertemu langsung dengan AIBO lainnya. Jadi perkembangan AI sangat pesat pada saat menutup abad 20 tersebut dengan kemunculan robot-robot tersebut gitu. Kemudian memasuki abad 21 nih, kita bicarakan AI pada abad 21. Di abad ini, AI semakin siap untuk tampil di depan khalayak secara umum. Jadi selama awal tahun 2000-an, penggunaan AI terus meningkat dan informasi seputar AI semakin banyak disebarkan. Film merupakan salah satu media penyebaran informasi AI, di mana saat itu banyak film yang menceritakan tentang AI, kemudian penggunaannya, sehingga orang semakin paham dan terbayang oleh kita. Jadi AI itu seperti apa sih dan apa yang akan terjadi ke depannya gitu. Nah, kemudian korporat juga semakin marak menggunakan AI dan terus mengembangkan mesin learning dengan dukungan perangkat komputer yang sudah memadai. Jadi pada tahun 2009 Google sudah
secara diam-diam telah memulai perancangan mobil tanpa pengemudi yang akhirnya diumumkan nih ke halayak di tahun 2014 setelah lolos dari Nevada Self-Driving Test gitu. Untuk sekarang kita sudah bisa mengatakan bahwa AI bukan lagi teknologi masa depan, melainkan teknologi saat ini. Karena apa, Kang? Karena penggunaan AI adalah hal yang umum dalam segala aspek kehidupan masa kini. Gitu loh. Ya dalam kehidupan sehari-hari pun kita akan bertemu banyak gitu loh dengan pemanfaatan AI yang membantu kita lebih mudah dalam menyelesaikan tugas kita sehari-hari, baik sebagai pelajar, pekerja kantor ataupun ibu-ibu masak pun sekarang itu ada menggunakan AI di situ di smartphone-nya gitu loh. Jadi itulah seiring dengan bergulirnya waktu, perkembangan zaman yang semakin bagus, semakin canggih, AI memiliki tempat yang sangat cukup membanggakan gitu. Karena memang kalau saya rasa nih perkembangan teknologi sekarang ini kalau tanpa AI itu is not good gitu, kurang bagus. Kan jadi AI ini memberikan sedikit bumbu pada perkembangan teknologi zaman sekarang ini, bumbu yang betul-betul kalau kita mengecap rasa ini betul-betul mirasa gitu loh dengan adanya AI itu. Ya contohnya inilah salah satu bentuk perkembangan yang sangat di luar dugaan gitu. Itu dulu ketika saya nonton filmnya Hollywood, kadang saya berpikir ini akan terjadi atau tidak. Dan ketika mulai muncul Siri yang dirilis Apple tahun 2011, di situ ia menggunakan AI di situ. Dan saya berpikir akhirnya, wah iya ini dia. Ini yang filmnya gua tonton dulu seperti ini teknologinya gitu. Terus kemudian sekarang ada juga belanja di Amazon dengan bantuan Alexa. Di situ ada AI di baliknya gitu. Ada lagi AlphaGo yang fenomenal karena mengalahkan pemain Go profesional di tahun 2016. Itu adalah bentuk AI yang semakin canggih. Nah, kemudian muncul lagi Kang, ya tahu kan ada robot yang bernama Sophie. Nah, itulah salah satu bentuk kecanggihan teknologi AI saat ini. Sudah seperti itu gitu loh, Bang. Jadi perkembangan AI yang sudah ada sejak 50 tahun lalu ini sudah mengalami banyak sekali kemajuan. Jadi AI semakin pintar dan mampu membantu kehidupan manusia, bahkan memberikan jawaban yang lebih akurat atas sebuah permasalahan yang dialami oleh manusia. Dan kedepannya AI akan terus berkembang dengan berbagai kemungkinan yang dapat terjadi. Bahkan yang tidak ada dalam bayangan kita sekalipun. Lantas kemudian Kang, saya sering membaca sebuah artikel tentang sebuah pertanyaan begini. Apakah benar kecerdasan buatan dalam artificial intelligence atau AI ini bisa melebihi kecerdasan manusia? Di sini kalau menurut pendapat saya begini Kang. Kita manusia ini kan memiliki gelar kesarjanaan atau gelar keilmuan itu hanya pada satu bidang ilmu saja. Betul nggak Kang? Baik itu S1, S2, S3, pasti itu satu bidang. Kalau dia memiliki dua bidang, contohlah S1-nya dia nempuh komputer, S2-nya nempuh hukum. Tetap kesarjanaannya yang dimiliki itu satu bidang, gelarnya itu satu bidang. Jadi gelar S1-nya dia komputer, gelar S2-nya ini contoh aja gitu. Gelar S2-nya hukum, jadi tidak lantas dia memiliki gelar untuk kedua bidang ilmu tersebut. Tapi kan satu-satu masing-masing kan gitu. Nah, di sini yang akan saya jelaskan mengenai AI kecerdasan buatan ini. AI itu sendiri sebagaimana tadi kita bicarakan tentang definisinya bahwa bidang cabang ilmu komputer yang menggunakan kemampuan mesin untuk melakukan tugas dan aktivitas yang biasa dilakukan oleh manusia. Di sini ada dua komponen besar di situ. Ada komputer dan ada mesin. Nah, ini maksudnya apa? Kita menggunakan mesin ini untuk melakukan tugas dan aktivitas yang biasa dilakukan oleh manusia. Lalu apa komputernya? Nah, komputernya inilah yang mewujudkan perkembangan AI, karena AI itu sendiri kan disematkan di dalam chip prosesor gitu. Ya, chip prosesor itu tidak akan mungkin tersematkan kalau pada mesin saja gitu, tanpa ada rangkaian-rangkaian yang berbau komputerisasinya. Maksudnya tadi kaitannya dengan gelar keilmuan manusia. AI ini kumpulan berbagai macam bidang ilmu yang disematkan di dalamnya. Makanya bisa dikatakan memiliki kecerdasan yang melebihi kecerdasan manusia. Karena kalau manusia itu dihitung kecerdasannya itu pada satu bidang.
dibatasi. Jangankan yang S1, profesor aja, profesor pada bidang tertentu, tidak segala bidang. Kalaupun ada yang orang katakan multi talent atau memiliki banyak keahlian, tapi tetap saja ada yang lebih menonjol di antara keahlian-keahlian tersebut yang mengalahkan keahlian-keahlian lainnya. Itu manusia nggak bisa dikatakan ahli di segala bidang, nggak bisa. Jadi kalau hanya bisa mungkin boleh dikatakan serba bisa. Tapi kalau disebut sebagai segala ahli atau ahli di segala bidang, saya rasa nggak bisa gitu dikatakan seperti itu. Karena pasti akan ada salah satu yang menonjol, yang dominan, yang akan mengalahkan keahlian-keahliannya yang lainnya. Nah, contoh kecil lagi, saya rasa pasti sekarang ini semua pernah bahkan memang sering menggunakan Google Search. Google Search itu sendirilah salah satu contoh simple dari penggunaan AI, yang mana saya rasa banyak yang belum menyadari kalau itu AI. Mengapa saya katakan demikian? Setiap orang yang mengklik sebuah kata ataupun kalimat di Google Search itu pasti akan dijawab oleh Google Search dengan berbagai macam materi yang Google tampilkan kepada kita untuk kita pilih mana yang betul-betul kita butuhkan, informasi yang betul-betul kita butuhkan. Itu AI sebetulnya. Kenapa Google Search bisa seperti itu? Sebetulnya analoginya begini Kak, kalau saya misalkan nih, pengguna Google itu seorang saja Kak. Mungkin nggak Google akan sepintar sekarang gitu. Ya pasti ketemunya situs itu lagi gitu, dan akan sulit Google memberikan informasi di seluruh penjuru dunia kalau hanya satu orang yang taruhlah membuat website atau ngeblog gitu loh, kalau hanya seorang. Tapi karena jutaan orang bahkan miliaran orang di dunia ini yang membuat atau mengupload sesuatu di dalam Google itu sendiri, maka Google menghimpun data untuk kemudian disampaikan lagi kepada kita yang membutuhkan gitu. Pada saat ngeblog itu atau ngeblog itu, kita pasti menyematkan tagar. Nah, tagar-tagar inilah atau keyword inilah yang nantinya akan dikumpulkan oleh si Google, mesin pencari ini, untuk membantu para pengguna yang lain dalam mencari informasi terkait dengan apa yang dia ingin tahu gitu. Jadi kumpulan-kumpulan keyword sebetulnya yang diolah oleh si Google Search. Jadi informasi-informasi tersebut disampaikan kepada kita gitu loh. Ya semua itu tanpa kita sadari, kita main-main aja mencari sesuatu informasi saja. Contoh anak-anak sekolah sekarang ini kan nyari PR-nya di Google tuh kebanyakan. Karena kata gurunya juga cari saja di Google katanya. Ketika dia diberikan tugas untuk menjawab ini, dikasih soal aja misalkan 5 soal, kemudian cari aja jawabannya di Google katanya. Nah itu jadi, dan saat ini sudah sangat ketergantungan gitu loh. Karena apa? Google sendiri sudah dicap sebagai sesuatu yang bisa menjawab segalanya gitu. Jadi asumsi masyarakat sudah ke situ. Jadi ketika kita membutuhkan sebuah informasi tentang sesuatu hal, maka kita akan pasti membuka Google dan kita mencari, dan Google pun sampai sejauh ini pasti akan memberikan informasi-informasi terkait apa yang memang kita ingin tahu.